Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. I hope we are the healthy, keep strong, and keep smile. Okay, the first I want to introduce myself. My name is Purworo Bianggoro. In this moment, I want to explain about tenses. It's the simple tenses and continuous tenses. Okay, let's start to learn about it. Tenses, tenses based on the time. Um, the simple tenses consist by three from best considering time or moment. The first, past tense, simple past tense. The second, the simple present, and the last, the simple future. Oke ya, tenses itu dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan jenis waktunya. Yang pertama adalah simple past. Simple past itu adalah di mana waktu kejadian atau kalimatnya itu sudah terjadi atau masa lalu. Sebagai simple contohnya, sebagai contoh sederhananya adalah saya sudah belajar bahasa Inggris. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Nah, dalam rumusnya simple past ada subjek, verb to, dan objek. Tadi apa? Contohnya adalah saya sudah belajar bahasa Inggris. Jadi berdasarkan rumus yang ini, subjek, verb to, and object, maka akan tercipta sebuah kalimat verbal. Karena kalimat dibagi dua ya, kalimat verbal dan kalimat kalimat verbal and kalimat I'm sorry, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, yang pertama adalah tadi kalimat verbal, saya sudah belajar. Rumusnya adalah subject, verb to, and object. Maka terciptalah I studied English. Study itu adalah belajar, karena dia bentuk kata kerja kedua menjadi study. Itu contoh kalimat verbal. This is about a sample verbal sentence. Yang kedua, kalimat nominal. Contohnya saya ini ya, nama Purwo sudah ganteng atau sudah tampan. Nah, dalam rumus ini ada subject was, subject plus was, or were plus keterangan. Dalam bentuk kalimatnya menjadi Purwo was handsome. Itu penjelasan dari simple past. Intinya ciri-cirinya adalah yang sudah terjadi, baik tahun lalu, tahun kemarin, bulan kemarin, last year, last month, atau tadi pagi, atau 1 minute ago, 1 menit yang lalu, itu sudah menjadi kalimat simple past. Dan ciri-cirinya adalah kalau kalimat verbal menjadi kata kerjanya menjadi kata kerja yang bentuk kedua atau verb to, sedangkan kalimat nominalnya dia subjeknya itu ditambahkan was atau were. Contohnya tadi Purwo was handsome, atau I was handsome, atau you were handsome, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya buat sederhana aja biar kita mudah memahami tentang tenses. Yang kedua adalah the simple present tense. Apa itu the simple present tense? What is the simple present tense? Simple present tense adalah di mana kegiatan yang atau sesuatu yang terjadi sekarang, saat ini. Nah, contohnya ini saat ini kita sedang belajar bahasa Inggris, atau kamu sedang belajar bahasa, atau nggak pakai sedang, mohon maaf, kamu belajar bahasa Inggris. Jadi rumusnya adalah subject, verb one plus object. Di sini contohnya kalimat perbuala menjadi you study English. Nah, perbedaannya ada di sini ya.
tadi pas tadi, kalau yang present menjadi study. Sedangkan kalimat nominalnya mempunyai rumus subjek is, are atau am. Berdasarkan subjeknya tambah keterangan. Contohnya lagi saya tadi, kalau ini Purwo sudah ganteng, kalau sekarang ini Purwo ganteng aja, ganteng, Purwo ganteng, jadi Purwo is handsome. Itu kalimat, contoh kalimat nominalnya, sederhana aja. Masih banyak contoh yang lain lagi, seperti misalkan tadi kan, kalau misalkan I berarti pakainya I am handsome, saya ganteng. Itu contoh simple present. Atau you are handsome, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke simple future tense. Apa itu simple future tense? What is the simple future tense? Simple future tense is simple present future tense adalah yang akan terjadi, belum terjadi tapi akan terjadi. Contohnya, contoh sederhananya dalam bahasa Indonesianya, mereka akan atau kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan, belum, baru tahu. Kita akan belajar bahasa Inggris. Akan terbentuk rumus seperti ini ya. Subject, will atau shall plus verb one plus object. Nah, dalam tadi dalam bahasa Indonesia contohnya adalah kita atau mereka akan belajar bahasa Inggris. Jadinya they will study English. Itu contoh the verbal sentence atau kalimat verbal. Dan sedangkan contoh dari kalimat nominalnya adalah Purwo will be handsome. Purwo akan menjadi tampan atau ganteng. Purwo akan menjadi atau Purwo akan ganteng. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang simple tense. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tidak, bisa di kolom komentar. Kita bisa sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Simple tense, tadi penjelasan dari simple tense. Berikutnya akan masuk ke continuous tense. Oke, what is the continuous tense? Kalau tadi simple tense itu adalah saat ini, kalau continuous tense adalah yang akan atau yang sedang atau masa lalu juga tapi sedang terjadi. Tetap dibagi menjadi 3 bagian, ada past, present, and future. Oke, berarti ada kalimat atau ada tenses continuous past. Simple continuous past contohnya adalah atau rumusnya adalah subject plus to be, was atau were plus verb plus ing. Nah, contohnya apa? Misalkan ketika kemarin kamu datang, saya sedang makan. Nah, itu adalah contoh dari continuous past tense. Ketika kamu datang, ketika kemarin kamu datang, atau kemarin ketika kamu datang, saya sedang makan. Berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah when you came, I was eating. Nah, I was verb one, eating. I was eating. When yesterday when you came, I was eating. Ya, jadi sedang terjadi tapi waktunya adalah yang sudah terjadi, seperti itu. Lanjut ke simple present tense ya. Rumusnya adalah subject to be itu bisa am, bisa is, bisa are, plus verb plus ing. Nah, lanjut penjelasan subject to be plus verb plus ing ya. Kalau tadi sama ya, hampir sama. Kalau present berarti saat ini. Saat ini itu artinya
ketika kamu makan, saya ketika kamu pada saat ini sekarang kamu makan. Ketika saya ketika saya makan, kamu datang. Nah, bedanya tadi datangnya kemarin kamu datang ketika saya makan. Nah, kalau sekarang nih, saat ini kita lakukan nih. Ketika kamu lagi menonton, saya sedang belajar. Ketika kamu menonton video ini, saya sedang menerangkan tenses. Nah, itu contoh dari simple present tense. Ya, sederhananya, ketika kamu menonton video ini, saya sedang belajar tenses. Ya. Jadi when you see this video, I learning English. Nah, pakai to be ya. I am learning English. When you watch this video, I am learning English. Ketika kamu menonton video ini, saya sedang belajar bahasa Inggris. Itu contoh dari simple present tense. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah simple continuous future. Ya, sedang terjadi tapi akan. Rumusnya apa? Subject will plus be plus ing. Apa tadi? Subject will be plus ing. Jadi contohnya adalah I will be eating. Saya akan makan. Saya akan makan. Sudah terjadi, sedang terjadi. Tapi I will be eating. Rumusnya I will be eating. Rumusnya apa tadi? Will be eating. Contohnya, saya sedang makan. Berarti saya akan makan. Ya. Oh, I'm sorry. Begini maksudnya. Yang membedakan ini adalah, jadi ketika besok kamu datang, saya sedang makan gitu maksudnya. Jadi istilahnya misalkan kita ada diskusi sama teman atau ngobrol sama teman, terus teman bilang besok saya datang ya. Nah, saya jawab, ya oke, besok kamu datang. Ketika kamu datang, saya sedang makan atau sedang melakukan hal yang lain, seperti itu. Jadi rumusnya tetap I will be eating ya. Jadi tomorrow when you came to my house, I will be eating. Ya, jadi besok ketika kamu datang, saya sedang makan. Besok. Jadi yang membedakan hanya jenis waktunya saja. Kayak tadi pas itu ya kemarin, contohnya ya sederhananya. Nah, sedang present saat ini tadi bilang. Terus yang future itu besok. Artinya tadi yang saya bilang jelaskan tadi, ketika besok kamu datang ke rumah saya sedang tidur atau saya sedang makan ya. Jadi dalam bentuk bahasa Inggrisnya, tomorrow when you come to my house atau my home, I will be eating atau I will be sleeping. Seperti itu. Jadi tenses itu berdasarkan jenis waktu yang tadi dibagi menjadi 3, past, simple, ada past, ada present, ada future. Ada simple past, ada simple present, dan simple future. Sedangkan continuous tense-nya adalah ada continuous past tense, continuous present tense, and continuous future tense. Okay, I think enough about explain the simple tense
the simple explain from me. I hope it is can help us to understand about tenses. Ya, jadi saya pikir cukup untuk penjelasan singkat tentang tenses ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat membantu kita untuk sedikit memahami tentang tenses. Oke, thank you very much, and I'm sorry if maafkan saya if I mistake about the explain tense. Okay, thank you very much, and see you the next video, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.